Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, dan juga alhamdulillah jazakumullahu khaira atas amal soleh dari para perantara agama yang telah memerantara agamanya Allah yang hak ini, dan juga tak lupa pula atas kehadirannya untuk mengikuti thalabul ilmi waridotun ala kulli muslimin. Pada pagi hari ini kami ucapkan syukur, alhamdulillah jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barakah, dan supaya pada pagi hari ini kita dapatkan pahala dari Allah. Niat kita supaya kita ada dengan niatan mukhlis lillah karena Allah. Niatnya adalah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba, semata-mata mengharapkan rahmat Allah, yaitu ingin masuk surga, dan wa yakhafuna adaba, semata-mata takut atau khawatir akan adab Allah, adab Allah, siksa Allah, murka Allah, neraka Allah. Kalau sudah sama-sama kita niati dengan niatan karena Allah, langsung aja kita mulai, yaitu halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu manasikil haji. Kitabu catatannya manasikil haji, tata cara haji, tata cara ibadah haji. Jadi dalam awal halaman pertama dalam kitabul ini adalah membahas tentang bagaimana tata cara ibadah haji. Ibadah haji itu hampir sama dengan ibadah umroh. Hanya saja kalau ibadah haji itu ada lempar jumroh, ula, wusto, akobah. Pertama jumroh akobah, kemudian yang kedua lempar 3 jumroh. Ada lempar jumrohnya, dan juga wukuf di padang Arafah. Lainnya sama, tawafnya sama, sa'inya sama. Niatnya berbeda. Kalau niat umroh ya baca labbaik Allahumma umrotan. Kalau haji niatnya labbaik Allahumma hajjan. Nanti doanya ada ya? Ada nanti ya. Babu wujubil haji. Babnya wujubil haji, wajibnya haji. Jadi haji itu merupakan kewajiban bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu ya nggak wajib, tapi kalau sudah mampu itu wajib. Qallallahu ta'ala, qallallahu berfirman, Allahu ta'ala, Allah yang maha tinggi. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 97. Allah berfirman, walillahi, dan bagi Allah, 'alan nasi, atas manusia, hijjul baiti, ya, hijjul baiti, haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah itu kalau di mana nih, hijau itu sengaja datang. Hijau itu sengaja datang maknanya. Al-baiti, ke Baitullah. Baitullah itu rumahnya Allah. Man istata'a, man bagi orang, istata'a yang mampu. Istata'a yang mampu, ilahi pada Allah. Ilahi pada Allah, sabilan, jalannya.
Wa man kafara, dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, artinya sudah diberikan kemampuan oleh Allah, baik harta, kemudian juga badannya sehat, masih kuat, hartanya banyak, kemudian diajak untuk berangkat ibadah haji kok tidak mau, itu termasuk mengkufuri, mengingkari kewajiban haji. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, anil alamin, dari seluruh alam. Kalau memang kamu tidak mau memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji, Allah itu adalah maha kaya dari seluruh alam. Jadi Allah itu ya tetap maha kaya, bukan lantas kemudian Allah jadi maha miskin atau kemuliaannya Allah itu berkurang, kekayaannya Allah, keluasannya Allah itu berkurang, itu tidak. Nah, ini artinya apa? Artinya haji itu merupakan kewajiban bagi satu-satunya umat Islam yang beriman kepada Allah, yang mampu itu artinya badannya sehat, kemudian sangunya cukup itu artinya untuk pergi ke tanah suci itu ada biayanya, dan juga yang ditinggal selama pergi itu juga keluarganya juga ada biayanya, ada bekalnya. Nah, ini jadi itu firman Allah yang berbunyi tentang masalah haji, surah Ali Imran ayat 97. Agak nangis lagu ini. Lagu Umi. Jadi melaksanakan ibadah haji itu merupakan kebutuhan bagi orang iman yang beriman kepada Allah, yang ingin mengharapkan pengampunan dan derajat dan pangkat yang tinggi besok di sisi Allah. Jadi kalau orang yang paham pahala, paham pengampunan, paham derajat dan pangkat yang tinggi besok di sisi Allah, ya otomatis dia senang. Berapapun harta yang dikeluarkan itu enggak ada masalah, asalkan ada hartanya, ada bekalnya, ada sangunya. Nah, Allah itu kalau sudah memanggil seseorang otomatis sak sangunya, jadi sak sangunya itu akan dikasih. Ada. Dan juga nanti janji Allah, harta yang kita keluarkan untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah itu sama Allah akan diganti. Jadi sudah biayanya diganti oleh Allah, kemudian kita mendapatkan pengampunan dari Allah, kemudian kita mendapatkan amalan lipatan pahala yang tinggi di sisi Allah. Nah, ini ya pol. Kemudian tambah lagi doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ya, ini yang luar biasa. Ini harus kita yakini bahwasanya itu semua akan kita dapatkan, dengan catatan kita kerjakan dengan niatan mukhlis lillah, karena Allah. Haddatsana Muhammad ibnu Yahya al-Futaiyu al-Bashriyu, haddatsana Muslimun ibnu Ibrahim, haddatsana Hilal ibnu Abdillah maula Rabi'ah ani ibni Amri wa ibni Muslim al-Bahiliyu, haddatsana Abu Ishaq al-Hamdaniyu al-Haris an Ali qala, berkata Ali, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, malaka yang memiliki zadan bekal,
warohilatan dan kendaraan, tuballighuhu yang mendatangkan hu pada orang, ila baitillah pada baitullah. Namun walam yahujju dan tidak haji. Fala maka tidak alaihi berat atas orang ayamutu apabila mati Yahudian au Nasronian, Yahudian mati Yahudi au Nasronian atau mati Nasrani. Mati Yahudi, mati Nasrani artinya ya, termasuk bukan orang Islam, bukan orang iman, mati dalam keadaan mati Yahudi atau mati Nasrani. Wadzalika dan demikian itu hukum Anallah sesungguhnya Allah yaqulu berfirman Allah fi kitabihi dalam kitabnya Allah yaitu Al-Qur'an, dan diperkuat ya, sabda Nabi tersebut di dalam kitabnya Allah yang di atas tadi. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini sama dengan yang di atas ya. Dan bagi Allah 'alan nasi atas manusia ya. 'Alan nasi atas manusia itu maksudnya wajib atas manusia hijjul baiti haji ke Baitullah. Dengan catatan manis tato'a ilahi sabila. Manis tato'a orang yang mampu, ilahi pada orang sabilan jalannya. Jadi mampu itu pengertiannya bekal dan kendaraan ya. Bekal dan kendaraan. Bekalnya ada, kemudian kendaraannya juga ada. Kalau zaman dulu haji naik kapal laut itu perjalanan sampai ya lama ya, bisa sebulan ya, bisa 30 hari, bisa 40 hari itu ditempuh. Nah sekarang ini kita perjalanan cuman hanya 9 jam 10 menit insya Allah. Dulu kakek saya naik kapal sebulan ya. Kalau naik kapal sebulan ya, itu ditempuh. Nah sekarang ini ada kemudahan dari Allah. Yang penting ya bekalnya ada. Kalau bekalnya ada, otomatis insya Allah kendaraannya akan nyambung, akan disiapkan. Jadi kembali lagi, yang namanya ibadah haji itu merupakan kewajiban. Karena kalau kita sudah mampu, sudah mempunyai bekal dan mempunyai kendaraan ya, sudah untuk berangkat itu sudah bisa, kemudian kita ini tidak mau, sengaja tidak mau, nah, ini ancamannya ya, kalau kita mati sewaktu-waktu mati Yahudi atau mati Nasrani, artinya tidak bisa masuk dalam surga. Jadi wajibnya haji itu sama dengan wajibnya sholat bagi yang mampu. Bagi yang mampu kalau haji, kalau sholat itu ya sepol kemampuan. Kalau haji itu bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu ya nggak wajib. Tapi kalau sholat itu ya sepol kemampuan, wajibnya sepol kemampuan. Nggak bisa sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk. Nggak bisa sholat dengan duduk, sholat dengan tidur pakai isyarat. Tapi kalau haji ya harus ke tanah suci, nggak bisa haji ke Tanah Abang ya kan? Haji di mana ya kan, di
asrama haji aja. Itu wah nggak mampu saya haji di sini aja. Ya meskipun kita manasik haji di tempat asrama haji atau tempat-tempat kegiatan-kegiatan manasik haji, mungkin di masjid-masjid atau di Islamic Center atau di mana ya. Jadi kalau belum ke tanah suci ya belum haji. Akhbarana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Mubarak al-Mukharami qala hadatsana Abu Hisyam wasmuhul Mughirah ibnu Salamah qala hadatsana Rabi ibnu Muslim qala hadatsana Muhammad ibnu Ziyad an Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa pada manusia. Faqala maka bersabda Nabi. Suatu hari Nabi sedang khutbah di hadapan sahabat-sahabat Nabi. Kala itu isi khutbahnya Nabi, faqala bersabda Nabi, innallaha azza wa jalla qad farada alaikumul hajja. Innallaha sesungguhnya Allah azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung qad farada sungguh telah mewajibkan alaikum atas kamu sekalian al hajja haji. Allah yang maha mulia lagi maha agung itu sudah mewajibkan kepada kamu sekalian orang iman, yaitu ibadah haji. Ya, seperti kita ketahui bersama rukun Islam. Rukun Islam itu adalah syahadat, sholat, zakat, puasa di bulan suci Ramadan, kemudian haji. Haji belum yang dengan catatan yang sudah mampu. Wajib hukumnya. Faqala maka berkata rajulun orang laki-laki fi kulli amin di dalam tiap-tiap tahun apakah wajib melaksanakan ibadah haji itu setiap tahun Nabi? Fasa kata maka diam Nabi anhu dari rojul. Jadi Nabi kalau ditanya tentang hukum itu gak langsung ngomong. Kalau Nabi tidak tahu, dia diam. Diam itu menunggu wahyu. Menunggu wahyu dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah. Hatta sehingga a'adahu mengulangi rojul pada Nabi. Maksudnya pada pertanyaan. Salasan 3 kali. Jadi sampai rojul itu mengulangi lagi. Apakah tiap tahun Nabi? Nabi diam. Setelah berapa menit ulangi lagi, tanya lagi. Apakah tiap tahun Nabi? Sampai 3 kali. Setelah 3 kali faqala maka bersabda Nabi. Lau qultu na'am la wajabat walau wajabat ma kumtum biha. Maka maka bersabda Nabi, lau qultu seandainya berkata aku na'am iya, la wajabat niscaya wajib. Seandainya kamu tanya kemudian saya jawab iya, maka haji itu wajib tiap tahun bagi orang Islam, bagi orang iman. Walau wajabat seandainya diwajibkan makumtum tidak bisa menetapi kamu sekalian biha dengan haji. Seandainya itu diwajibkan, maka kamu sekalian sudah bisa dipastikan tidak akan bisa menetapi kewajiban tersebut, haji tiap tahun. Nah, kalau enggak
bisa menetapi, otomatis jadi dosa karena sudah wajib. Daruni, meninggalkanlah engkau ni padaku. Ma taraktukum, apa-apa yang taraktukum, pertanyaan, ya. Ini daruni, meninggalkan, membiarkanlah atau meninggalkanlah ni padaku, ma taraktukum, apa-apa yang meninggalkan aku pada kamu sekalian, yang meninggalkan aku pada kamu sekalian. Maksudnya itu begini, kalau sudah apa yang sudah saya sabdakan, ya udah kamu supaya kerjakan. Jangan memperbanyak pertanyaan. Kalau sudah saya sudah bersabda, udah kamu kerjakan aja. Apabila mampu, ya. Nah, udah itu aja. Apabila mampu sudah titik. Berarti kalau saya tidak mampu, ya berarti saya nggak wajib. Ya, tapi kau tanya terus, apakah tiap tahun melaksanakan ibadah haji? Ya, nanti Nabi itu sengaja diam supaya haji itu tidak setiap tahun. Nah kalau langsung dijawab iya, waduh jadi berat kamu. Jadi apa-apa yang sudah aku tinggalkan pada kamu sekalian berupa ilmu, berupa hukum, berupa sabda-sabda dariku, nah kamu tinggal kerjakan sepol kemampuan. Jangan banyak pertanyaan. Sebab apa? Fa'ina, maka sesungguhnya halaka, rusak, man orang, karena yang ada qablakum, sebelum kamu sekalian, bikasroti su'alihim, bikasroti sebab banyaknya, su'alihim pertanyaan mereka. Orang-orang dulu zaman Bani Israel itu rusak, artinya keberatan karena sebab pertanyaan mereka. Contoh, zaman dulu diperintahkan suruh menyembelih sapi supaya mengetahui siapa yang membunuh orang tersebut. Suruh menyembelih sapi, ditanya sapinya sapi apa, akhirnya sapi betina. Kemudian warnanya bagaimana? Warnanya putih, ada semu-semu, ada hitam-hitamnya. Akhirnya nyarinya susah. Coba kalau nggak tanya macam-macam, ya udah beli sapi gitu aja. Akhirnya nyari ketemu tapi sapinya mahal. Ada yang punya tapi harganya selangit kalau sekarang. Jadi akhirnya memberatkan. Wah tilafihim, perselisihannya mereka ala ambiyaihim atas beberapa nabi mereka. Yaitu berselisih dengan nabi mereka, ya karena apa? Karena banyak pertanyaan, akhirnya ya berat sendiri. Faida amartukum, maka ketika perintah aku pada kamu sekalian, bisain dengan sesuatu, fakhudhu bihi, maka mengambillah bihi dengan sesuatu. Maksudnya mengambillah ya kerjakanlah, mastata'tum, sepol kemampuan kamu sekalian. Jadi kalau ada perintah
tentang sesuatu, ya kita tinggal kerjakan sepol kemampuan. Dan dalam masalah ibadah itu seperti itu, ininya SOP-nya atau tata caranya supaya kita ini tidak keberatan dengan pertanyaan kita sendiri. Wa idza nahaitukum, dan ketika melarang aku pada kamu sekalian an syai'in dari sesuatu, fajtanibu maka menjauhilah kamu sekalian pada sesuatu. Jadi kalau dilarang ya tinggalkan, kalau diperintah ya kerjakan sepol kemampuan. Udah gampang. Dalam ibadah itu gampang. Jangan memperbanyak pertanyaan sehingga pertanyaan tersebut memberatkan pada diri kita sendiri apabila dihukumi. Jadi masalah ilmu itu ya sesuai dengan masalah ibadah itu sesuai dengan ilmunya. Sesuai dengan ilmunya. Kalau memang kita belum berilmu ya enggak ada kewajiban, tapi kalau sudah punya ilmunya dan itu tahu kalau itu kewajiban ya harus dikerjakan. Makanya kita terus menuntut ilmu supaya kita banyak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan untuk dasar landasan ibadah kita. Babu fadlil haji. Babu babnya fadlil, keutamaannya al haji. Nah, ini keutamanya haji itu bagaimana? Hadatsana Adam, hadatsana Syu'bah, hadatsana Sayyara Abul Hakim, qala sami'tu Aba Hasimin, qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu, qala berkata Aba Hurairah, sami'tu mendengar aku an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu bersabda Nabi pernah bersabda begini, man hajja lillah, man barang siapa hajja yang haji lillahi karena Allah, falam yarfus maka jangan melanggar, walam yams atau tidak melanggar gitu. Falam yarfus jangan atau tidak ya. Falam yarfus maka tidak melanggar. Yarfus ini maksudnya jima dan ngomong kotor. Ngomong kotor atau ngomong jorok. Ya sudah pakai ihram, sudah niat haji, kemudian melanggar. Melanggar itu ya termasuk ngomong jorok, kemudian atau jima sama suaminya atau istrinya. Falam yarfus maka tidak melanggar, walam yufsuk dan tidak fasik. Tidak fasik. Tidak fasik. Tidak fasik itu ya termasuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, itu namanya yafsuk. Termasuk ya bertengkar ya itu. Termasuk ngomong-ngomong yang maksiat. Jadi hawanya itu memang di sana itu panas. Orang nggak berantem bisa jadi berantem. Tawaf itu kadang berantem karena apa? Desek-desekan ya kan, atau kakinya diinjak ya, atau apanya kayak ya kan, rondol-rondol apa megang-megang kepala orang-orang sana atau gimana. Ini jangan terpancing. Jadi harus dijaga ucapan dan perbuatan. Ucapannya harus dijaga, perbuatannya juga dijaga.
Jangan sampai ngomong-ngomong jorok, ngerasani, kemudian berdusta, nah, kemudian apalagi jima. Nah, ini dilalanya kalau suami istri itu, kalau di sana yo nafsunya tuh kadang-kadang tinggi. Kadang-kadang tinggi. Nah, akhirnya banyak yang juga terjadi kobongan di sana. Wah, makanannya enak, kemudian apa namanya? Tawaf tuh energinya tinggi ya. Nah, tawaf ibadah yang melelahkan, kemudian ya udah, terus badannya masih sehat, ya udah. Kalau memang dia bisa menjaga dari pelanggaran dan tidak fasik, fasik ini termasuk melakukan pelanggaran-pelanggaran ya. Pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan ya. Termasuk juga apa namanya, larangannya tidak boleh membunuh binatang, gigit nyamuk nggak boleh diteplek kalau sudah pakai ihram. Nah, kalau sudah pakai ihram itu tidak boleh membunuh nyamuk, membunuh lalat ya, termasuk juga motong rambut, motong kuku, kecuali kalau rontok sendiri, jabut bulu, kecuali kalau apa namanya jatuh sendiri. Jadi sengaja mencabut, sengaja apa motong, nah, itu nggak boleh. Motong tanaman, motong kuku nggak boleh. Ada tanaman kemudian dipotel, nah, itu nggak boleh. Nah, kita sudah pakai ihram, sudah niat di Tanim, ya mungkin di Tanim, kalau di Madinah itu mulai wukuf nggak boleh. Mengambil mikotnya itu di Tanim atau di Bir Ali atau di tempat-tempat mikot, kemudian di situ ada pohon kurma, kemudian kurmanya dipetik, itu nggak boleh. Jadi pokoknya metik-metik pohon apa nggak boleh. Kemudian dilarang apa namanya ngambil barang temuan, dompet, jam. Jadi nggak boleh mengambil duit di jalan, nggak boleh, biarin aja. Dompet kalau sudah pakai ihram, jam apa biarin ada nanti yang mengambil sendiri petugas-petugasnya. Jadi kalau sudah haji, niat sudah haji atau niat umroh itu harus dijaga. Harus dijaga, barang temuan itu juga boleh diambil juga. Ya, itu memang ada larangan-larangan yang harus dikerjakan. Nah, termasuk juga apa namanya, kalau laki-laki itu tidak boleh pakai nutup kepala. Nutup kepala. Tutup kepala itu termasuk pakai kopiah, pakai serban. Kalau laki-laki itu nggak boleh. Jadi larangan-larangan orang yang sudah pakai ihram itu tidak boleh memotong kuku, memotong rambut atau menjabut bulu, menjabut rambut. Pakai minyak wangi nggak boleh, nggak boleh minyak wangi. Pakai minyak wangi, jadi harus natural. Kalau pakai minyak wanginya pas waktu mandi, sebelum mengambil mikot, mandi junub, ya itu nggak apa-apa. Jadi waktu mandi junub itu kita pakai sabun, kemudian pakai apa, sikat gigi, odol, nggak apa-apa. Nah, tapi nanti di sana selalu diingetin kan? Diingetin. Karena banyak macamnya. Iya, termasuk kalau laki-laki nggak boleh pakai pakaian yang berjahit, harus pakai pakaian ihram, nggak boleh pakai celana dalam. Nggak enak banget. Itu kalau sudah ihram ya. Kalau umroh cuma sehari, Tapi kalau haji pakai tas, Berapa hari? Haji 3 hari. nggak, kalau haji ya pas waktu belum tahalul. Kalau sudah tahalul, udah potong rambut, berarti sudah selesai, udah lukar. Nah, biasanya kalau Indonesia kan hajinya kan haji tamatu.
Haji tamattu itu umroh dulu baru haji. Nah, itu haji tamattu. Ada haji kiron, ada 3 haji. Haji tamattu, haji kiron, sama haji ifrad. Nah, yang dipakai orang Indonesia itu adalah hajinya haji tamattu. Haji tamattu itu umroh dulu baru haji. Jadi pesawat datang, ya, itu langsung umroh. Jadi waktu bulan haji kan sudah masuk bulan Syawal, ya. Syawal besar. Nah, pas bulan Syawal itu sudah bisa bulan haji itu. Nah, nanti pas tanggal 10 Dzulhijjah itu lempar jumroh Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, sebelum tanggal 10 kan kita sudah datang nih. Haji kan tanggal 6, 7, 8, 9, 10. Ya. 5 hari. Jadi nanti pas jadi tanggal 10 kan lempar jumroh. Berarti tanggal 9-nya itu sudah di Arafah. Ya. Tanggal 9 di Arafah. Tanggal 10-nya lempar jumroh. Ya, tanggal 8 berarti 8 mulai. 8 itu sudah start. Ada yang haji masyian, ada yang haji rokiban. Kalau rokiban itu naik bis. Kalau masyian itu jalan kaki. Nah, kalau bisa, kalau masih muda ya saya sarankan haji masyian, jalan kaki, karena pahalanya besar. Jadi tanggal 8 kita start, nanti tanggal 9, nah ini kita wukuf di Arafah, ya, tanggal 10 lempar jumroh, nah, kemudian 11, 12, 13, 11, 12, 6 hari, 8, 9, 10 ya, lempar, 11, 12 lempar lagi, 11, 12, 13 hari tasyrik. Kan hari tasyrik kan hari makan-makan 3 hari. Ya, hari tasyrik, selama hari tasyrik itu termasuk masih kewajiban orang melempar. Kalau mengambil nafal awal ya tanggal telur. Jadi kalau nafar awal lemparnya ini pas lempar sekali tanggal 11 terus pulang. Karena ada yang haji plus itu langsung pulang, orang-orang yang nggak bisa lama-lama, begitu selesai lempar yang pertama Aqobah, kemudian lempar kedua ula wusta Aqobah, pulang. Nah, kemudian kalau nafar akhir dilanjutkan tanggal 12, 13 sempurna berarti. Jadi pas mau lempar ya kita wukuf ngambil tempat lagi di penginapan kita di Mina. Nah, nanti pas lempar waktu duha kita jalan ke Mina, lempar ula wusta Aqobah 3 hari. Kalau yang tanggal 10 waktu kita ini motong hewan korban itu lempar jumroh Aqobah. Nah, jumroh Aqobah cuma 1 tugu. 1 hari 1 tugu tanggal 10 itu. Nah, ini kalau dulu kan tugunya itu cuman kecil gini, segini. Makanya banyak orang kena kepala atau apa, dilempar ke sana kena kepala atau apa, luput kena kepala. Nah, sekarang sudah lebar ya kan. Sudah lebar ya, kayak papan tulis gitu kan. Lah begitu dilempar itu nanti batunya sudah ada. Kita mencari yang aslinya ya. Apanya? Ya itu enggak pokoknya sudah kena tugunya sudah Karena kan aslinya kecil. Enggak, sudah sama, sekarang sudah digedein. Nah, iya, kalau udah gede kan berarti yang gedenya itu kan enggak asli. Iya, mau nggak ada keterangannya kalau bisa yang aslinya enggak. Pokoknya mau kena yang di pinggirnya atau kena di tengahnya itu
nggak apa-apa. Itu lemparnya 7 batu sambil membaca Bismillah Allahu Akbar, lempar. Harus kena. Kalau luput, ulangi lagi. Bismillah Allahu Akbar, 7 batu. Nah, setelah Kalau nggak kena ulangi lagi ya. ulangi lagi. Sedangkan itu banyak orang ini kan. Iya, kalau sekarang mau jarak 2 meter, 3 meter, 5 meter masih bisa karena gede. Lemparnya pakai kerikil. Nah, pas ngambil kerikilnya itu di ini waktu mabit di Musdalifah. Tapi ada aja itu kerikilnya itu. Ada pas nanti kan mabit kan kita artinya berdiam sebentar. Berdiam sebentar itu kira Kerikilnya nggak habis kan udah diambil. oh sudah disediain orang, sudah disediakan di sana. Jadi pemerintah Saudi sudah menyediakan di Musdalifah itu kerikil-kerikil banyak, pesrekan ditebar gitu. Banyak kerikil-kerikil. Nah, ditebar, sengaja ditebar. Nah, nanti pas kita mabit itu berdiam diri sebentar waktu malam hari. Itu kita harus mabit, sengaja mabit ya kalau kita dulu ya pasang tenda atau gelar tikar ya, atau kalau yang masian kan ya seadanya gelar tikar gitu dulu. Terus di saat mabit itu kita pergunakan apa? Baca doa ada doanya apa? Enggak, mabit itu istirahat. Istirahat aja ya, itu bebas. Jadi ya. sebelum melakukan lempar jumroh akobah, Istirahat bebas ya kita ya. ya istirahat bebas. Mau istirahat minum, makan, apa gitu. Jadi bebas. pas mabit itu di Musdalifah sambil ngambil kerikil, batu-batu kerikil, ambil 7. Makannya tuh dikasih ya Mas? Makan sendiri. Kalau dulu kita kan masian, jadi masian. Tapi yang sodako makan juga banyak. Jadi selama kita perjalanan bawa tentengan, bawa bekal juga. Berat lah kalau kita bawa tenda. Iya, kayak bawa koper gini kecil gini, isinya apa gitu ya. Bukan koper kita Ransel. Ada dorongan itu. Kalau dulu kan kopernya aja tuh yang sanggup beras lah, sampai koper lah ya. Kalau sekarang kan sudah ada, kalau di travel kita ini kan sudah tinggal makan aja, Iya. tinggal ibadah. Ya kalau zaman dulu tuh orang yang sanggup beras lah ya. Zaman dulu mah ya agak lumayan nih ibadah juga. Berasnya bukan main ya. Tapi ya kembali lagi pahala itu disesuaikan dengan jerih payahnya. Haji rokiban dengan haji masian ya beda. Jadi kalau ngambil batunya harus dihitung 7. Nah kemudian berikutnya 21. Nih kalau udah kita sanggup 7 nih ya, terus pas lempar terus nggak kena kan harus ulang. Ulang. Berarti kurang dong. Pak? Kurang ya. Yang ngambil seadanya di situ batu di ngambil situ yang cari. orang. Iya cari di situ kerikil apa kerikil diambil nggak apa-apa. Jadi Kalau ada kan besar. Jadi ngambilnya itu dihitung 7. Pertama 7, kemudian yang hari tanggal 11 itu 7 kali 3. Jadi 21. 21 kemudian nafar akhir 3 hari, berarti 21 kali 3. Berarti 63. 63 kali ditambah 7 dari 70. Dengan membutuhkan fisik juga. 70 ngambil batu. Ya namanya ibadah haji itu bukan plesir ya kan. Ibadah haji itu ibadah. Nah, maka dari itu kalau mau niat ibadah haji atau ibadah umroh, mulai dari sekarang itu kita dilatih. Sholat sunnahnya kita tertibkan. Sholat tahajudnya kita tertibkan. Supaya apa? Nyampe di sana kita sudah biasa. Nah kalau kita sekarang ini kita malas-malesan, di sana ya malas-malesan. Jadi mulai sekarang itu fisiknya juga dilatih, olahraga, jalan kaki. Itu karena apa? Karena supaya fisiknya kuat. Karena ibadah haji atau ibadah umroh itu yang paling banyak itu fisik. 90% itu fisik. 10% itu apa namanya? Ucapan, doa. Paling banyak itu tenaga, apalagi kalau masian. Wah itu. Kita dulu kalau masian itu jalan dari sini sampai ke Tanah Abang. Jalan kaki. Itu belum apa-apa itu. Jalan kaki sini Tanah Abang. Iya. Oh. Itu masih kurang jauh kalau masian itu. Jadi kalau kita jalan masian mulai dari maghrib ya, nanti sampai subuh itu sudah nyampe di Arafah. Itu jalan terus. Oleh maghrib ya, kalau
jalan pakai apa, kita rombongan kan kita mengambil yang patokannya yang paling lemah. Yang paling lemah siapa di situ? Kalau misalkan yang paling lemah si A, ya udah capek, ya udah kita ikut capek juga, istirahat. Jalan, ya nggak boleh nyelontrong sendiri. Nah itu yang paling, nanti saya ada dalil. Nah bawaannya itu marah, bawaannya itu ngamuk. Kalau yang nggak paham, tapi kalau kita paham ya santai, sabar, banyak sabar. Ya, kalau kita marah-marah kan termasuk mengurangin kemabruran haji kita, umroh kita. Nanti di sana banyak berantem. Nggak tahu nanti mungkin pelayanan travelnya kadang berubah dengan situasi keadaan ya. Contohnya seperti sekarang ini. Karantina 3 hari. Waktu kita berangkat, ternyata peraturan berubah, karantina menjadi 10 hari. Akhirnya ngamuk-ngamuk. Karena persiapan 3 hari, sanggup 3 hari. Kemudian ternyata peraturan berubah menjadi 10 hari. Nah ini kalau kita ini ingin menjaga kemabruhan haji dan umroh kita, ya kita nggak boleh marah. Karena ibadah orang yang apa namanya yang paling kuat itu adalah orang yang bisa menahan marah. Iya, kayaknya pancingannya itu ada. Pancingannya ada aja ya kan. Dilalanya gesekan dari teman, kadang gesekan kalau kita satu apa bareng sama suami istri, kadang suaminya apa itu langsung ngamuk, apa istrinya apa langsung ngamuk. Kadang apa namanya nunggu namanya di lapangan kan nggak sesuai dengan di matematika. Di lapangan kan keadaan kan bisa berubah-ubah. Ini lalahnya kita nunggu nggak bisa masuk di kamar hotel. Nah, akhirnya nunggu lama kan, ngamuk-ngamuk, nendang-nendang pas apa tempat sampah, klontang. Itu ada juga yang seperti itu nggak boleh. Nggak boleh, kita harus sabar. Kalau sudah ikhram lah ya, sudah ikhram. Bukan berarti kalau kita ini sudah apa, kalau nggak ikhram itu boleh marah. Ya memang seperti itu. Orang iman itu seperti itu, harus apa namanya ya ucapannya dijaga, tingkah lakunya, tutur katanya nggak boleh ini. Dan kalau di sana itu nggak boleh ngomong macam-macam. Kalau kita ngomong macam-macam terkabul. Harus dijaga, ngomongan dijaga. Mendingan kita istighfar, banyak doa, husnudon bila, ya kan? Gak boleh jelek-jelekin orang di sana di tanah haram. Menjelek-jelekan, ya sama-sama kita dikabulkan, mendingan doa yang baik. Apa yang kita berdoa jelek? Ya. Misalkan ada istrinya, misalkan dikeselin sama orang, dendam nih. Ya doa kita yang baik aja. Doa yang jelek. Iya, mendoakan yang baik kan, kita kan masih banyak kebutuhan kita. Kita masih fakir di hadapan Allah, masih fakir. Ya. Artinya apa? Kita masih banyak pelanggaran, ibadahnya masih belum fastabiqul khairat. Kita masih senang ini, senang itu. Kemudian keluarga kita yang belum dapat hidayah juga masih banyak. Yang anak-anak kita yang belum mendapatkan jodoh masih banyak juga, yang belum mendapatkan kerjaan. Nah, itu kan banyak kebutuhan kita. Nah, kita doa aja sih. Jadi di sana itu memang tempat mustajab. Ngomong nyelatu orang itu kadang, kalau dalilnya kan nyelatu orang itu kan nggak mati-mati kalau dia nggak mengerjakan seperti itu. Di sana akan nggak sampai Indonesia sudah kena duluan. Ngomongin orang apa gitu, langsung dia sendiri kena sendiri. Jadi nggak boleh ngomongin orang. Jadi mulai dari sekarang ya harus dilatih, dan niat supaya tetap dipasang. Niat, kalau kita niat haji ya sudah niat haji terus, nggak usah noleh kanan noleh kiri. Udah niatin kayak orang sholat gitu. Iya. Nggak usah. Kemudian niat umroh gitu. Udah nggak usah noleh kanan, nggak usah noleh kiri, nggak usah denger omongan orang, nggak usah denger omongan siapa aja. Kemudian umroh terus. Ya. Nah, kenapa? Niat dalam urusan kebaikan itu sama Allah sudah ditulis pahala. Belum melaksanakan. Contoh Mbak Nur sudah niat umroh misalnya. Tiba-tiba ya naudzubillah min dzalik, nggak ada umur ya. Kemudian kita nggak bisa melaksanakan ibadah umrah, tapi sudah niat, itu sudah ditulis pahala. Mau niat haji juga sama,
gagal karena situasi pandemi misalkan seperti sekarang ini, kan banyak yang gagal itu. Nah, itu supaya tetap jaga niat umroh. Kita sudah niat umroh, uang sudah bayar duitnya di UPI. Jokowi. uangnya itu sudah diserahkan ke umroh, ya udah bismillah aja. Karena apa? Karena niat sebelum dalam kita beribadah dalam urusan agama lah ya, niat belum dikerjakan, ya, itu sudah ditulis pahala. Apalagi kalau dikerjakan. Tapi niat baik lah ya. Tapi kalau niat jelek sebelum dikerjakan belum ditulis. Tujuannya apa? Supaya kita ini bisa masuk surga. Yang jelek misalkan kita mau umroh ya. Wah, aku mau buka perusahaan umroh lah, doa ke sana. Kan niatnya berarti niat itu ya, nggak niat ibadah. Ya pokoknya kita niat ibadah. Masalah doa itu bebas. Kan doa. Enggak, maksudnya kadang orang Iya. mau buka perusahaan, niat supaya perusahaan kita. Nah, itu beda berarti niat umrohnya itu untuk buka perusahaan. Jadi nanti ya cuma dapat itu pun kalau dapat, karena doa itu kan niat. Doa mau doa apa aja silakan, tapi kan masalah mengabulkan mau dikasih apa, mau dikasih yang lebih baik atau dikurangin atau diganti, itu kan haknya Allah. Kalau niat ibadah lah, kalau berdoa beda lagi. Iya. Ya, berdoa. Ada Berdoa dengan niat beda. Niatnya wah biar usaha saya. Nah, itu jangan dijadikan niat, tapi Iya. jadikanlah doa. Ya. Ada yang nyala niatnya biar jadi terus dia umroh minta di sono gitu. Itu jangan dijadikan niat. Ya. Jangan dijadikan niat. Kalau niat itu karena Allah. Karena Allah bagaimana? Sengaja mengharap rahmat Allah, titik wis. Dan sengaja ingin takut akan adab Allah, titik sudah. Yarjuna rahmatah. Kemarin nyapres kalau umroh minta ke sono kan mau nyapres gitu kan. Niatnya Ya kalau jadi presiden. kalau itu dijadikan niat awal berarti sudah salah niat. Tapi kalau niatnya ibadah, kemudian di sana berdoa di tempat mustajab supaya diterima jadi presiden atau diterima jadi calon legislatif atau anggota DPR, itu nggak apa-apa. Berdoa. Tapi niatnya tetap ibadah. Tetap ibadah. Jadi jangan contoh misalkan kita ini mau ngaji nih ya. Aku mau ketemu orang. Nah, ini niatnya ketemu orang. Ngajinya ketemu orang. Nah, jadi nggak dapat pahala. Lah, tapi kalau kita niat karena Allah, kemudian di sana memang ada orang yang ngaji nanti ketemu, beda lagi. Yang penting itu niat karena Allah. Adapun yang lain itu ukhra. Ukhra itu kelebihan. Nah, ini masalah niat ini ya harus hati-hati karena yang tahu adalah Allah dan malaikat. Niat karena Allah itu udah paling susah untuk ditotol gitu ya. Iya, harus. Setannya itu. Jadi syirik khauf. Kalau kita nggak karena Allah, syirik khauf. Syirik khauf itu ibaratnya semut hitam. Semut hitam. Gambarannya syirik khauf itu semut hitam berjalan di atas batu hitam pada waktu malam hari. Jadi nggak kelihatan, tipis, setipis wis pokoknya kayak tabir tipis sekali. Salah sedikit nggak karena Allah. Contoh misalkan sebagai seorang ustadz atau mubalek atau ulama ceramah bla bla bla, ini juga niatnya karena Allah. Niatnya boleh amplop. Umpama nanti dapat kue atau dapat apa itu ukhra, nggak apa-apa. Ustaz Syaita itu kalau ceramah amplopnya kecil ya. Kalau ceramah dia kan lokasinya di Kelapa Gading 500.000. Alhamdulillah ya. Yang penting niat karena Allah aja. Nah, nanti dapat amplop gede atau amplop kecil, amplop kosong itu ukhra. Karena orang kan gitu. Iya, alhamdulillah. Yang penting kan karena Allah ya. Kita nggak usah ngurusin orang ya kan. Karena kita sendiri ngurusin orang juga belum tentu kita sendiri bisa karena Allah ya. Atau belum tentu orang itu yang kita anggap nggak karena Allah juga nggak tahu. Contoh orang infak, ayo kita infak. Nah, kemudian kita contohin, infak. Wah itu nggak karena Allah itu, infak kok tunjuk-tunjukkan. Nggak bisa seperti itu. Ya. Nah kemudian orang infak kemudian jamin karena Allah juga nggak tahu juga. Ya. Orang pokoknya urusan karena awal jatuh
melenceng ya. Iya. Udah ini niat karena Allah gini. Nggak bisa. Akhirnya niatnya Makanya kan ada doanya ya. Makanya kita berdoa, ada di doa ya Allahumma ini as'aluka Allahumma ini a'udzubika min syarima la na'lam wa na'udzubika min syarima la na'lam. Ya. Jadi aku minta lindung dari sejelek-jeleknya apa-apa yang saya tidak tahu, dan aku minta lindung dari sejelek-jeleknya apa-apa yang saya, jadi didoai. Jadi sesuatu yang tidak tahu. Iya, gimana itu doanya? Saya udah pernah dengar tapi nggak pernah pakai. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Ya Allah, aku moga-moga aku kau lindungi, aku berlindung dari sesuatu sejelek-jeleknya apa-apa yang tidak tahu aku. Itu juga sudah doa. Doa itu Allah sudah mengetahui segala bahasa. Mau bahasa Arab, bahasa Indonesia, yang penting tahu maksudnya. Monggo. Masih panas soalnya. Iya. Ngantuk. Sampai mana tadi? Sampai itu berdua itu tadi yang bawah. Wa idana haitukum Kata sana kota itu. sudah selesai. Sudah wa idana itu sudah ya. Berarti sekarang Ini. ganti bab ya. Bab Fadil Haji ya. Oh, bawah. Oh, bawah. Sana kota itu. Oh ya. Oke. Berapa ini? Berapa menit lagi nih? Kayaknya ini belum sih roja a Ya. yaumi. Oh ya. Falam yafsuk, maka tidak fasik. Roja'a, maka kembali dia, atau roja'a, kembali orang, kayaumin, sebagaimana hari, waladathu ummuhu, waladathu, yang melahirkanhu pada orang, ummuhu, ibunya orang. Ini yang kefadolannya orang haji. Yang pertama itu kita suci, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya, berarti ya alhamdulillah, tinggal pahalanya. Orang ini kan yang jadi masalah kan nanti di sisi Allah itu kan ditimbang mana yang lebih baik, yang lebih berat pahalanya atau dosanya. Kalau amalannya baik banyak, pelanggarannya juga banyak, ini bahaya juga. Bisa-bisa kita ini berat dosanya, kita nggak bisa masuk surga dulu, masuk neraka dulu. Tapi kalau dosanya sudah diampuni oleh Allah, ya tinggal kebaikannya. Berarti kita untung. Nah, ini yang harus kita kejar. Hidup sekali, kita mau ngapain? Mati datangnya sewaktu-waktu. Kemudian kalau kita mati, harta benda kita nggak kita bawa. Jadi di samping dosa-dosanya diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru dilahirkan, kemudian derajatnya ditinggikan oleh Allah karena ada lipatan pahalanya sangat luar biasa di sana. Kemudian yang ketiga, doanya diijabahi. Nah, ini doanya diijabahi. Kalau di Indonesia, di tanah air, nggak ada tempat mustajab, tuh nggak ada. Adanya waktu mustajab. Kalau di sana ada tempat mustajab. Ya, tempat-tempat mustajab ya diantaranya di belakang makom Ibrahim. Nanti setelah selesai tawaf 7 kali, nah itu kemudian sholat 2 rakaat lah, di situ kita berdoa. Nah, itu tempat mustajab di belakang makom Ibrahim. Kemudian di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah namanya Multazam. Nah, itu tempat mustajab. Termasuk juga di Star Sa'i di Bukit Sofa, tempat mustajab. Di Bukit Marwah, nah, itu tempat mustajab. Nah, ini
luar biasa, sehingga kita bisa memperbanyak ibadah, memperbanyak doa.